Tes, apakah suara saya terdengar dengan baik? Dengar Bu. Terdengar, Bu. Kita mulai atau kita tunggu dulu teman-teman yang lain? Sudah 58 yang bergabung. Kita tunggu dulu ya sekitar 2 menit lagi. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Hari ini kita akan melaksanakan pengganti responsi ya. Seharusnya kan responsi itu dilaksanakan hari Rabu kemarin, akan tetapi karena Seninnya itu masih libur, maka hari Rabu kemarin ini digunakan untuk kuliah ya. Saya ucapkan terima kasih ini sudah meluangkan waktu ya untuk menghadiri responsi. Nah, untuk perkuliahan pekan selanjutnya itu akan dilaksanakan normal ya, Senin kuliah dan Rabunya responsi. Mengapa responsi ini harus ada penggantinya? Karena memang kelas ini untuk pra-UAS, dosen kuliah dan dosen responsinya berbeda ya, sehingga eh, kami harus menyesuaikan dengan jadwal seperti itu ya. Nah, untuk responsi hari ini ya, eh, kita sudah melewati minggu UTS sebanyak 3 minggu perkuliahan ya, dan minggu ke-8 itu kita sebut sebagai pekan ya ketika kita melaksanakan ujian tengah semester. Sehingga pekan ini kita sebut sebagai pekan 9. Sehingga mengapa nama responsinya juga responsi ke-9 ya. Nah, untuk responsi ini sebelumnya mungkin dengan Pak Doni ya, dosen sebelumnya ya. Ya Bu. Betul ya. Sebelumnya untuk responsi ini mungkin kalau di kelas mahasiswa akan diminta untuk apa namanya maju ke depan menjelaskan jawaban dari soal-soal yang diberikan sesuai dengan apa namanya plottingnya begitu ya. Nah, untuk responsi online ini pun sebetulnya saya akan memberikan kesempatan itu ya. Nah, namun sebelum kita masuk ke soal-soal responsi, mungkin ada baiknya kita mencoba mereview, mereview materi pekan ke-9 ya. Kita review dulu supaya ingat kembali ya. Jadi untuk pekan 9 ini kita sudah mempelajari mengenai
terapan turunan ya. Nah, terapan turunan yang kita pelajari ini sebetulnya belum terlihat terapannya di mana, karena yang kita sudah pelajari di pekan 9 ini eh, kita baru mempelajari nilai ekstrim ya. Jadi pertama yang kita pelajari itu adalah nilai ekstrim. Nilai ekstrim ini nama lain dari nilai maksimum atau nilai minimum. Dan untuk nilai ekstrim ini ada nilai ekstrim mutlak atau global, ada yang disebut dengan nilai ekstrim lokal, seperti itu. Jadi fokus kita di pekan yang ke-9 ini sebetulnya adalah bagaimana menentukan nilai maksimum atau minimum global dan juga nilai maksimum atau minimum lokal ya. Nah, pertama untuk menentukan nilai ekstrim global ya, untuk menentukan nilai ekstrim global yang mana ini juga ditanyakan di soal nomor 1 responsi, kita menggunakan yang disebut dengan metode selang tutup ya. Jadi ini adalah metode untuk menentukan nilai ekstrim global. Pada metode ini kita akan diberikan fungsi yang kontinu ya, fungsi yang kontinu pada suatu selang tutup ya. Nah, tahapan dari metode ini adalah pertama kita harus mencari bilangan kritis begitu ya. Kemudian yang kedua kita evaluasi ya. Evaluasi fungsi di bilangan kritis ya. Ini adalah cara kerja metode selang tutup ya. Nilai fungsi yang paling besar akan menjadi nilai maksimum global, sementara nilai fungsi yang paling kecil akan menjadi nilai minimum global. Nah, adapun untuk mencari nilai ekstrim lokal ya, untuk mencari nilai ekstrim lokal, di sini kita bisa menggunakan yang pertama uji turunan pertama. Nah, untuk uji turunan pertama ini, ketika kita diberikan fungsi Y sama dengan Fx, kita harus mencari F aksennya, ya. Nah, kemudian kita cari bilangan kritis, sama seperti metode selang tutup. Misalkan ditemukan bilangan kritisnya C1, C2, C3. Nah, ini nama asrama ini ya. Nah, maka letakkan bilangan kritis tersebut di garis bilangan milik F aksen ya. Lalu kita lihat perubahan tanda F aksennya ya. Kalau terjadi seperti ini plus min min plus berarti kita tahu kalau F aksennya plus fungsinya naik, kalau minus fungsinya turun ya. Kita punya seperti ini sehingga kita akan melihat bahwa di sini kita punya maksimum lokal dan di sini kita punya minimum lokal. Sebetulnya sekaligus juga memberitahu kita di mana fungsi naik, di mana fungsi turun, seperti itu ya. Nah, atau kita juga bisa menggunakan uji turunan kedua ya. Walaupun uji turunan kedua ini kadangkala gagal dengan cara kita cari nilai yang membuat F aksennya 0, lalu nilai tersebut kita uji di turunan yang kedua. Kalau ternyata lebih besar dari 0, kita punya nilai minimum lokal. Kalau lebih kecil dari 0, kita punya nilai maksimum lokal. Ya, jadi ini sebetulnya inti dari materi kemarin, plus satu lagi adalah mengenai TNR ya. Saya kira untuk TNR tidak perlu diulang karena itu adalah hal yang nanti akan banyak dikerjakan di soal responsi ini ya. Jadi itu untuk review ya, review materi pekan ke-9. Nah, soal nomor 1 tadi saya sudah singgung. Untuk soal nomor 1 ini di sini sudah dituliskan menggunakan metode selang tutup ya. Kita diminta untuk menentukan nilai maksimum global dan nilai minimum global. Jadi di sini diberikan 4 fungsi yang tentu saja fungsi tersebut kontinu
pada interval yang diberikan. Karena harus continue dulu seperti itu ya untuk menjamin keberadaan ekstrim global. Nah, untuk soal nomor satu ini sebetulnya saya tadi sudah melihat di kelas ya, ada yang sudah mengumpulkan jawaban soal nomor satu itu kelompok sebentar ya, saya, saya cek satu-satu. Nanti ketika mengumpulkan jawaban, mohon filenya diberi nama pertama dengan format nomor terlebih dahulu, kemudian setelah itu kelompok, supaya saya mudah mencarinya. Nah, ini dia. Ini soal nomor satu dikerjakan oleh kelompok 4. Barangkali kelompok 4 hen ber apa namanya ya? Kelompok 4 berkeinginan untuk eh, memaparkan jawabannya. Silahkan, perwakilan dari kelompok 4. Iya, silakan Bapak disimpan. Barangkali dari kelompok 4 ada yang mau mempresentasikan jawabannya. Nomor satu, kelompok 4 ya. Ada yang mau mempresentasikan jawabannya? Kelompok 4? Perwakilan dari kelompok 4 atau pas? Karena di sini tidak ada identitasnya siapa aja nih. Oh, ada nih. Enggak, tidak ada namanya ini. Kelompok 4 tidak ada yang berminat untuk menyampaikan jawabannya. Sudah mengumpulkan loh ini. Kalau tidak ada, kita kerjakan bersama-sama saja ya. Kita lihat soal nomor satu. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk soal nomor satu ini kita diminta menentukan nilai ekstrim global menggunakan metode selang tutup, maka kita akan mulai dengan soal nomor 1A terlebih dahulu. Ini adalah soal yang mudah ya. Di sini kita punya fungsi fx sama dengan x ditambah 1/x. Dan fungsi ini didefinisikan pada interval setengah sampai 4 ya. Nah, untuk metode selang tutup ini pertama kita harus mencari bilangan kritis. Bilangan kritis ini terdiri dari 3 ya, ini sudah dipelajari. Yang pertama adalah titik ujung, kemudian yang kedua adalah titik stasioner ya, titik stasioner. Kemudian yang ketiga itu adalah titik singular ya, titik stasioner, titik singular dan titik ujung. Nah, untuk titik ujung ya dengan mudah bisa kita lihat sebetulnya untuk titik ujung di sini kita punya X sama dengan setengah dan X sama dengan 4. Itu adalah titik ujung. Kemudian untuk titik stasioner itu adalah titik yang membuat F aksennya sama dengan 0. Berarti kita harus mencari F aksennya terlebih dahulu. F aksen ini akan mudah kalau fungsinya kita tuliskan sebagai X ditambah X pangkat min 1. Ini kalau diturunkan kita akan punya F aksen X-nya adalah 1 dikurangi X pangkat min 2 ya. Dan ini kita akan punya 1 dikurangi 1/x kuadrat. Lalu sebisa mungkin kita tuliskan turunannya ini dalam bentuk yang sederhana ya. Kalau dia mengandung bentuk pecahan, maka tuliskan ke dalam bentuk pecahan yang terdiri dari satu pembilang dan satu penyebut seperti itu ya. Sehingga kita akan punya di sini x kuadrat, berarti x kuadrat min 1 seperti itu ya. Nah, titik stasioner adalah titik yang membuat f aksen sama dengan 0. Karena bentuknya adalah pecahan, pecahan ini akan bernilai 0 kalau pembilangnya sama dengan 0. Sehingga kita akan punya ini terjadi ketika x kuadrat min 1 sama dengan 0. Atau kalau kita selesaikan, ini adalah akan menghasilkan nilai
X sama dengan 1 atau X sama dengan min 1. Yang mana yang kita pilih? Nah, ternyata kita tidak bisa memilih dua-duanya. Mengapa? Karena untuk yang X sama dengan 1, dia berada dalam interval yang sedang kita tinjau, ya. Setengah sampai 4. Yang namanya bilangan kritis, titik stasioner dan titik singular itu harus merupakan titik dalam, ya. Sehingga di sini kurungnya kurung biasa. Sementara untuk X sama dengan min 1 ini tidak masuk ke dalam interval yang sedang kita bicarakan seperti itu. Sehingga bilangan kritisnya itu untuk titik stasioner hanya X sama dengan min 1 saja. Seperti itu ya. Tadi titik ujungnya yang ini ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melihat titik singular. Nah, untuk titik singular ini, titik singular adalah titik yang membuat F aksennya tidak ada. F aksen tidak ada atau tidak terdefinisi ya, sama saja. Yang membuat F aksen tidak ada atau yang membuat F aksen tidak terdefinisi. Nah, di sini yang membuat F aksen tidak ada itu adalah karena bentuknya adalah pecahan. Biasanya pecahan ini tidak terdefinisi kalau penyebutnya sama dengan 0 ya. Berarti ini terjadi ketika ya X kuadrat karena kita lihat penyebutnya adalah X kuadrat. Kalau dia bernilai 0, itu artinya kalau X-nya sama dengan 0. Nah, apakah ini merupakan titik singular yang merupakan bilangan kritis? Ternyata tidak. Kenapa? Karena dia tidak masuk ke dalam interval yang sedang kita bicarakan ya. Dengan demikian, bilangan kritisnya ya, dengan demikian bilangan kritis yang kita punya untuk soal nomor 1A ini adalah pertama, titik ujung, X sama dengan setengah, X sama dengan 4, dan tadi titik stasioner, X sama dengan 1. Sementara titik singularnya tidak ada. Nah, setelah bilangan kritisnya ditemukan, tahapan selanjutnya adalah evaluasi fungsi. Untuk evaluasi fungsi ini, ya, untuk evaluasi fungsi ini, kita akan mensubstitusikan bilangan kritis ke fungsi yang kita miliki ya. Bilangan kritisnya kita tuliskan di kolom pertama, fungsi yang kita milikinya kita tuliskan di kolom yang kedua ya. Nah, untuk bilangan kritis kita punya tadi setengah, 4, kemudian 1. Sementara kita substitusikan F setengah ya. Berarti di sini setengah ditambah 2, ya ini 2,5 begitu ya. Kemudian di sini kita punya F4. F4-nya adalah 4/4 ya. Dan F1-nya ini adalah 2 ya. Nah, dari sini yang mana nilai maksimum dan nilai minimum globalnya? Nilai yang paling besar akan menjadi nilai maksimum global. Maka kita akan punya nilai maksimum globalnya ini adalah F4, yaitu 4/4. Atau kalau mau dituliskan 17/4 begitu ya. Kemudian nilai minimum globalnya adalah nilai fungsi yang paling kecil. Yang mana yang paling kecil? F1 ya. F1 ya. Di sini kita punya F1 yaitu 2 ya. Jadi itu adalah cara kerja metode selang tutup untuk nomor 1A. Sebelum kita lanjutkan ke soal yang lain, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Pas. Coba saya mau mengecek jawaban kelompok 9 tadi. Ya, betul nih ya. Bilangan kritisnya setengah, 4, 1 ya. Kemudian nilai maksimum globalnya betul ya. Jadi untuk kelompok apa namanya? Kelompok yang tadi mengerjakan soal nomor 1A betul ya. Nah, untuk soal nomor
1B, saya tidak akan membahas eh, panjang lebar. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke 1B, tapi saya tidak akan membahas panjang lebar untuk 1B ini, ya. Saya akan mengoreksi saja ya. Saya akan mengoreksi jawaban dari temannya ini, ya. Jadi untuk soal nomor 1B ini, tipe soalnya sedang begitu ya. Ya, sedang, ya sulit, ya, tapi tidak mudah seperti nomor 1A. Kalau 1A itu relatif mudah. Nah, untuk 1B ini, mengapa saya sebut sedang? Karena nanti kita berurusan dengan fungsi trigonometri ya, yang mungkin lupa-lupa ingat seperti itu ya. Nah, pertama, bilangan kritisnya ini ya, kelompok 9 sudah menjawab. Bilangan kritis terdiri dari titik ujung ya, berarti 0, 2 V ya. Bilangan kritisnya 0, 2 V sudah diberikan oleh kelompok 9. Kemudian selanjutnya adalah titik stasioner. Berarti di sini ya titik stasioner nih. Kelompok 9 memberikan titik stasionernya di sini. Titik yang membuat f aksennya sama dengan 0. Diturunkan fungsinya ya. Dan ini betul jawabannya menggunakan aturan rantai ya. Sehingga diperoleh cos 2x sama dengan setengah. Cos berapa sih yang hasilnya setengah? Nah, ini ada coretannya. Cos 60 ya. Sehingga dalam radian di sini apa namanya? X-nya ini adalah V/6. Betul ya. Nah, sementara untuk titik singular ya, mana ya di sini titik singularnya? Nah, kalau misalkan kita menjawab soal esai, ini dituliskan juga titik singular. Nah, titik singular itu adalah titik yang membuat f aksen tidak ada atau tidak terdefinisi, ya. Nah, di sini f aksennya itu adalah tadi 1-2 cos 2x yang mana dia selalu terdefinisi untuk ya, untuk X yang ada pada interval yang dibicarakan tadi. Nah, apa interval yang dibicarakan tadi di soal ini? Interval 0 sampai 2V. Sehingga titik singularnya di sini tidak ada ya, sehingga titik singularnya ini tidak ada. Karena titik singular tidak ada, maka bilangan kritisnya diambil dari titik ujung TU, titik ujung, dan ini adalah titik stasioner. Ya, Bu, saya nggak tahu itu namanya titik stasioner, titik singular. Pokoknya saya tahunya yang membuat f aksen sama dengan 0, yang membuat f aksen tidak ada. Oke, tidak masalah ya, tapi tetap harus dicek ya, yang membuat f aksen sama dengan 0 dan yang membuat f aksen tidak ada. Ya, jangan hanya yang mengecek yang membuat f aksen sama dengan 0 saja. Nah, sekarang uji bilangan kritis. Ini yang dimaksud dengan evaluasi fungsi tadi ya, disubstitusikan ya. F0-nya 0. Kemudian F/6-nya. Sin 60. Ini ya. Sepertinya ada kekeliruan di sini ya. Sin 60 ini harusnya kalau cos 60 setengah, tapi sin 60 itu adalah ini ya, setengah akar 3. Sehingga ini tuh hasilnya nanti akan negatif ya. Dia nilainya akan negatif ya. Dan ini untuk 2V. Nah, betul ya. Nah, dari sini kita akan lihat nilai yang paling besarnya adalah F2, sementara nilai yang paling kecilnya, ini mohon maaf, nanti tolong dicek lagi ya, ini adalah FV/6, karena nilainya ini negatif, ya, dia nilainya negatif. Nah, jadi nilainya negatif. Nah, di sini agak sulitnya soal ini adalah di bagian ini ya, di bagian trigonometri ini ya, ini yang membuat soal ini agak sulit ya. Ada yang ditanyakan untuk soal nomor 1A dan 1B ini? Nanti coret-coretan ini akan saya berikan, akan saya share. Ya, jadi jangan khawatir tidak sempat screenshot misalnya ya. Nanti akan saya share. Rekaman dari Zoom ini juga nanti akan saya berikan ya. Nah, itu untuk soal nomor 1A dan B. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Misi Bu, izin bertanya. Hmm.
Julius, ya silakan. Ah, tidak ada? Ada yang tanya? Ada Bu. Kalau misalnya tadi kan untuk X di titik stasioner ya, itu kan ada pi per 6 ya. Mm-mm. Tapi kan kalau misalnya sudutnya itu bergerak searah jarum jam kan bisa aja jadi cos min 60 gitu Bu. Apakah itu Karena, bisa? betul, bagus pertanyaannya. Karena, apa ini? Yang saya lingkari, bagaimana? Karena eh, daerah yang kita bicarakan ini adalah 0 sampai 2 V. Jadi kita tidak membicarakan yang itu. Bagaimana, Julius? Oh, berarti kita bicarakan sudutnya positif gitu Bu. Betul, kita bicarakan yang ada di sini. Karena nanti kalau ketemu itu min itu ya, min V per 6, nanti nggak masuk ke dalam interval yang sedang kita bicarakan, nggak jadi bilangan kritis, jadinya seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, ya, ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat nomor C dan D. Nomor C dan D ini adalah tipe soal yang sama, sehingga saya tidak akan mengerjakan dua-duanya, saya hanya akan mengerjakan satu saja. Dan saya hanya akan mengerjakan nomor 1C, karena 1C dan 1D itu waktu pengerjaannya lebih cepat 1C. Sementara tingkat kesulitannya sama lah C dengan D ini ya. Sehingga kita kerjakan nomor C saja ya untuk nomor 1C dan D. Nanti nomor 1D mungkin saya akan share terpisah jawabannya ya. Nah, untuk soal nomor 1C ini, fungsi yang kita hadapi adalah fungsi sesepenggal. Ya, fungsi yang kita hadapi adalah fungsi sesepenggal yang terdefinisi menjadi dua aturannya. Ya, X kuadrat untuk X yang lebih kecil sama dengan 2, sementara untuk X yang lebih besar dari 2, fungsinya terdefinisi sebagai 6 min X. Ya. Sama seperti tadi, kita akan menggunakan metode selang tutup untuk mencari eh, apa namanya nilai ekstrim globalnya, ya. Nah, pertama kita harus menentukan bilangan kritis terlebih dahulu, ya. Meskipun tidak dituliskan secara eh, tersurat begitu ya, kita harus bisa melihat bahwa untuk soal ini ya, dituliskan kalau yang ini ya, dituliskan bahwa untuk soal ini, maaf, dituliskan ya. Jadi dituliskan ternyata. Untuk soal ini, interval yang diberikannya adalah min 1 sampai 3 ya. Jadi untuk metode selang tutup itu selalu soalnya itu akan dilengkapi dengan interval tutup ya. Nah, berarti yang pertama titik ujung ya. Jadi seperti tadi, yang pertama kita akan melihat titik ujung selang ya. Nah, untuk titik ujungnya kita akan punya X sama dengan min 1, X sama dengan 3, sama seperti nomor 1 tadi. Kemudian sekarang titik stasioner ya. Titik stasioner ini akan bergantung pada turunan pertama. Ya, akan bergantung pada turunan pertama, yaitu titik yang membuat F aksennya sama dengan 0. Sekarang kita cari dulu turunan pertamanya ya. Ini sudah dipelajari di materi UTS ya. Turunan pertamanya dengan rumus turunan kita akan punya 2X, kemudian yang ini min 1. Tapi mohon diingat, ini untuk X yang lebih kecil dari 2, ini untuk X yang lebih besar dari 2. Sementara, Bu, itu kan ada sama dengannya. Ini bagaimana yang ada sama dengannya ini? Ya, itu harus kita cari secara tersendiri. Ya, jadi F aksen 2 harus kita cari secara tersendiri ya. Untuk titik yang ada di perbatasan, untuk bilangan yang ada di perbatasan, ini harus dicari sendiri turunannya. Bagaimana cara mencari turunannya? Boleh menggunakan definisi turunan, boleh juga menggunakan teorema yang memudahkan kita mencarinya. Apa teoremanya? Pertama, kita harus pastikan bahwa fungsinya kontinu, ya, fungsinya kontinu di X sama dengan 2. Nah, ini bisa kita pastikan karena nilai F2, ya, nilai F2 kalau kita substitusikan 2 ke dalam fungsinya, kita akan punya 2 kuadrat ya. Kemudian nilai limitnya ketika X mendekati 2 ya, Fx ya,
Ini kalau kita cari limit kiri dan limit kanannya, limit X mendekati 2 dari arah kiri, limit X mendekati 2 dari arah kanan, dari fungsi F ya. Dari fungsi F ya, kita akan punya di sini X kuadrat, di sini 6 min X, ini nilainya 4. Sama-sama 4, di sini kita punya 4, dan di sini 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti fungsinya kontinu, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, setelah dipastikan fungsinya kontinu, kita cari limit F aksen. Ingat ya, ini limit F aksen. Kita cek, apakah limit F aksennya ini sama ketika dia mendekati 2 dari arah kiri dan ketika dia mendekati 2 dari arah kanan, seperti itu ya. Nah, kita perhatikan. Dari arah kiri, kita akan punya limit X mendekati 2 dari arah kiri, F aksen ya. Ini F aksen yang kita bicarakan. Berarti yang ini yang kita bicarakan ya. Berarti kita akan punya 2X. Sementara sebelahnya, limit X mendekati 2 dari arah kanan untuk F aksen ini adalah min 1 ya. Kita bisa lihat bahwa ini nilainya 4. Sementara yang ini nilainya adalah min 1. Sehingga limit F aksennya ini ketika X mendekati 2 dari arah kiri dan ketika mendekati 2 dari arah kanan itu ternyata tidak ada. Nah, ketika kondisinya seperti ini, maka kita simpulkan F aksen 2-nya ini tidak ada. Fungsinya tidak terturunkan di 2. Sehingga definisi F aksen seperti ini saja ya. Tidak ada sama dengannya, tidak ada ya, karena F aksen 2-nya ini tidak ada. Selesai kita mengerjakan pencarian F aksen, sekarang kita kembali ke ini ya, kembali ke mencari titik stasioner ya. Sekarang kita cari titik stasioner tadi ya. Nah, untuk mencari titik stasioner, F aksen sama dengan 0. Kita lihat F aksennya. Mana yang memungkinkan F aksen sama dengan 0? Ini adalah yang memungkinkan F aksen sama dengan 0. Kalau bagiannya ini tidak mungkin karena selalu bernilai min 1. Berarti F aksen akan bernilai sama dengan 0 ketika 2X-nya sama dengan 0. Atau X-nya sama dengan 0. Dan 0 ini berada dalam interval yang kita bicarakan ya, yaitu pada interval 1 sampai 3 ya, seperti itu. Juga 0 ini berada dalam daerah asal F aksen. Apa daerah asal F aksennya? X lebih kecil dari 2 ya, seperti itu. 0 kan ada di sana ya. Nah, sehingga dari sini kita akan memiliki titik kritis berupa titik stasioner. Sekarang kita lihat titik singularnya, ya, titik singular. Nah, untuk titik singularnya ini adalah titik yang membuat F aksennya tidak ada. Nah, saya mau tanya ke Julius tadi. Julius, F aksen X tidak ada ketika X-nya berapa ya? Ketika X-nya sama dengan 2, Bu. Betul, ya. Ketika X-nya sama dengan 2. Ya, tadi kita sudah cari. Ketika 2, F aksennya tidak ada. Nah, selain itu kita juga harus tetap mengecek ya. Kita juga harus tetap mengecek. Mungkinkah 2X ini tidak terdefinisi? Oh, selalu terdefinisi. Mungkinkah min 1 tidak terdefinisi? Ternyata selalu terdefinisi. Sehingga titik stasionernya ini ya, titik singular maksud saya. Titik singularnya adalah X sama dengan 2. Dari sini kita punya bilangan kritis ya. Bilangan kritisnya terdiri dari 4. Yang pertama adalah titik ujung, yang kedua titik stasioner, kemudian titik singular ya. Setelah ditemukan bilangan kritisnya, maka selanjutnya kita evaluasi ya, evaluasi fungsi atau tadi uji fungsi F ya, uji bilangan kritis di fungsi F ya. Evaluasi fungsi. Nah, untuk evaluasi fungsi sama seperti tadi, untuk memudahkan kita tuliskan dalam bentuk tabel ya.
kita punya kolom pertama terdiri dari bilangan kritis 1, 3, 0, 2. Kemudian kolom yang kedua adalah fungsi kita. Hanya saja di sini fungsi kita bentuknya sepenggal, ya. Nah, saya tulis lagi di sini fungsinya. Fx sama dengan nah, X kuadrat, kemudian 6 min X. Hati-hati jangan sampai ketukar dengan F aksen ya. Karena F aksen juga tadi fungsinya sesepenggal ya. Nah, di sini kita lihat ketika min 1. Ketika min 1 berarti ini adalah min 1 kuadrat ya. Ketika min 1 berarti kita punya 1. Kemudian ketika 3, 6 min 3, ini adalah 3. Ini ketika 3. Kemudian ketika 0, 0 kuadrat, 0. Ini adalah ketika 0 atau X lebih kecil dari 2. Kemudian ketika X sama dengan 2. Ketika X sama dengan 2. Ya, ketika X sama dengan 2, 2 kuadrat. Ini hasilnya adalah 4. Sehingga dari sini kita akan punya mana yang paling besar? Yang paling besar itu adalah 4. Ya. Sehingga di sini kita tuliskan nilai maksimum globalnya. Nilai maksimum globalnya ini adalah F2 yaitu 4, sementara nilai minimum globalnya ini adalah F yang paling kecil, F0, yaitu sebentar, ada yang keliru nggak? Ini nomor C. Ya, nilai minimum globalnya adalah 0. Nah, mungkin ada juga yang ingin menyatakannya dengan kata-kata lain, boleh. F mencapai maksimum global di X sama dengan 2. F mencapai minimum global di X sama dengan 0. Tapi yang disebut dengan nilai itu adalah nilai fungsinya. Seperti itu. Kalau mencapai itu di X berapa ya? Di absisnya berapa? Di X sama dengan berapa? Seperti itu ya. Nah, ada yang ditanyakan untuk soal nomor 1C ini? Soal nomor 1C ini setipe dengan 1D. Bedanya yang 1D kita punya apa ya namanya? Dua hal yang harus kita cek ya. F aksen 0 kita harus cek ya. Kemudian juga F aksen 2 harus kita cek seperti itu. Tapi sama cara pengecekannya. Ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut ke soal nomor 2? Dilanjut saja ya. Kalau tidak ada suara berarti saya anggap lanjut ya. Ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 ini juga sudah ada yang mengerjakan. Untuk soal nomor 2 juga sudah ada yang mengerjakan kelompok-kelompok yang sudah mengerjakan soal nomor 2 ini. Saya lihat beberapa sudah mengerjakan. Sebentar. Bagaimana kecilin dulu ya, tidak terlalu besar. Kenapa tidak bisa? Tidak usah dipaksakan. Ada yang mau mempresentasikan jawaban soal nomor 2? Kelompok yang mengerjakan soal nomor 2 barangkali mau mempresentasikan jawabannya? Boleh? Kemarin ketika UTS sudah banyak ya presentasinya, sehingga tidak terlalu apa ya namanya, tidak terlalu urgent untuk presentasi lagi. Adakah yang mau presentasi soal nomor 2? Soal nomor 2 ini adalah mengenai TNR ya. Jadi soal nomor 2 ini mengenai TNR. Demikian juga dengan soal nomor 3. Soal nomor 3 juga TNR ya. Saya akan lihat dulu jawaban yang masuk dari soal nomor 2 supaya tidak lama ya. Bentar saya cek dulu. Soal nomor 2. Kelompok berapa ya? Soal nomor 2.
Kemudian yang nomor 3, nomor 3 lagi, nomor 2. Nah, ini nomor 2 ya. Ini kelompok 27 ya. Ini filenya apa ya? Kalau PDF itu akan mudah bagi saya mencoret-coret, tapi kalau bukan PDF, agak sulit ya. Kalaupun dicoret-coret di Zoom, tapi nanti nggak akan muncul di filenya ya. Jadi nanti mungkin akan membantu saya sekali kalau file yang dikirimkannya itu berupa PDF ya. Nanti ketika mengumpulkan apa namanya jawaban ya. Nah, untuk kelompok 27, di sini kita punya fungsi f pada interval 0 sampai 2. Ya, betul. Kita lihat untuk TNR, kita punya dua hal yang harus dicek. Pertama adalah apakah fungsinya kontinu pada interval yang diberikan. Nah, di sini f kontinu pada interval 0 sampai 2. Kenapa alasannya? Polinom. Oke, boleh. Karena dia polinom. Sebentar. Malah dicoret. Ya, karena dia adalah eh, fungsi polinom ya. Jadi alasannya diberikan f kontinu karena polinom, karena dia polinom. Nah, kemudian yang keduanya adalah kalau kita turunkan f aksennya ini adalah 2x ya. Yang mana kalau kita substitusikan semua X dari interval 0 sampai 2, 2X ini selalu terdefinisi, ya, selalu ada, selalu terdefinisi. Sehingga kita simpulkan bahwa di sini bukan F aksen yang terturunkan, ya, ini keliru. Dari sini kita simpulkan bahwa F-nya terturunkan. F-nya terturunkan eh, pada interval buka 0 sampai 2 ya. Nah, karena dua hal ini dipenuhi ya, dua hal ini dipenuhi ya, yang pertama dia kontinu, kemudian yang kedua dia juga terturunkan, maka berdasarkan TNR kita bisa mencari ini ya. Dan di sini betul jawabannya adalah 1 ya. Mohon ditambahkan, ini adalah jawaban yang benar karena dia berada dalam interval 0 sampai 2. Umpamanya C-nya adalah 7, ya berarti tidak ada C-nya seperti itu. Ya, jadi itu untuk soal nomor 2A. Ya, nah setelah soal 2A, kita akan, ada yang ditanyakan dulu untuk soal nomor 2A? Itu adalah soal TNR yang mudah ya, tipenya mudah. Soal TNR yang tipenya itu mudah ya, tidak sulit ya. Nah, kalau soal TNR yang tipenya agak sulit, itu adalah soal TNR eh, nomor 2 2B dan eh, 2C ya. Itu adalah soal TNR yang tipenya itu agak agak sulit ya. Mungkin saya akan buka yang baru saja biar mudah. Ya, kita akan lihat mau soal 2B atau 2C. Khawatirnya waktunya tidak cukup kalau dua-duanya dikerjakan. Mau 2B atau 2C? Atau dua-duanya? Harsa. Harsa ada Harsa. Harsa mau 2B, 2C. 2B atau nomor 3, maaf. Berdua B dan nomor 3 itu sama-sama soal TNR, tipenya agak sulit. Atau Julius lagi. Julius mau yang mana Julius? Yang 2B atau nomor 3? Kalau dua-duanya boleh, Bu. Dua-duanya. Oke, ya kita lihat dua-duanya ya. Kita lihat nomor 2B terlebih dahulu ya. Ini kenapa tidak bisa digeser sebentar. Nah, kita geser dulu ya. Kita lihat nomor 2B ya, 2B. Nah, untuk soal nomor 2B, apa saja yang diketahui di soal nomor 2B? Kita punya F1 ya. Kita punya F1 sama dengan 2.
Lalu kita punya F aksen X yang lebih besar atau sama dengan 3 untuk X anggota interval 1 sampai 5 ya. Dan kita diminta menentukan nilai terkecil dari F5. Ya, terkecil ya. Nah, kita akan menggunakan TNR di sini ya. Pertama, tentu saja untuk TNR itu kita perlu fungsi ya. Untuk kita bisa mengerjakan TNR, kita perlu fungsi dan kita perlu selang tutup ya atau interval. Jadi ini adalah yang kita perlukan untuk bisa menjalankan TNR. Nah, tentu saja karena soal ini menceritakan tentang fungsi F, oh berarti fungsi F ini yang merupakan fungsinya. Dan karena di sini ada interval tutup 1 sampai 5, oh berarti interval AB-nya itu adalah 1 sampai 5. Sehingga kita tinggal menjalankan saja TNR-nya ya. Bagaimana cara menjalankan TNR-nya? Tentu kita harus memeriksa dua hal. Pertama, apakah F-nya kontinu? Apakah F-nya kontinu pada interval 1 sampai 5? Ya. Apakah dia kontinu pada interval 1 sampai 5? Nah, di sini kita lihat F aksen ya, F aksen lebih besar sama dengan 3 untuk X anggota interval 1 sampai 5. Berarti di sini F aksen X-nya terdefinisi karena dikatakan dia lebih besar sama dengan 3 untuk interval 1 sampai 5. Nah, kita punya teorema ya, teorema yang pernah dipelajari di UTS. Teoremanya apa ya? Teorema yang harus kita ingat ya, teorema yang harus kita ingat yaitu jika F aksen A-nya ada, maka F-nya kontinu di A. Nah, ini adalah teorema yang harus kita ingat. Kalau terturunkan, maka dia kontinu. Berarti, itu artinya F-nya ini kontinu pada interval 1 sampai 5 karena F aksen terdefinisi yang tadi nilainya lebih besar sama dengan 3 meskipun kita tidak tahu ya pada interval 1 sampai 5 ya meskipun kita tidak tahu nilainya tapi kita sudah melihat bahwa F aksennya ini ada F aksennya ini lebih besar sama dengan 3 seperti itu ya. Kemudian kita uji syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah ya tadi karena F aksen X-nya ini lebih besar sama dengan 3 untuk interval X dari 1 sampai 5 ya ini artinya ya F-nya terturunkan ya terturunkan ada nilainya ya pada interval buka 1 sampai 5. Nah, berarti dua hal dipenuhi. Nah, karena dua hal ini dipenuhi berdasarkan TNR ya, berdasarkan TNR karena dipenuhi dua hal ini, maka akan ada C anggota interval 1 sampai 5 yang memenuhi F aksen C sama dengan FB min FA ya, titik ujung F5 min F1 dibagi dengan 5 min 1 ya. Atau di sini kita akan tuliskan F aksen C-nya di sini F5 min F1. Wah, ternyata F1-nya sudah diketahui. Berarti bisa kita ganti 2 begitu ya. Dibagi 4 ya. Nah, ini diperoleh dari yang ini. Nah, ini 2. Ini kenapa tiba-tiba 2 muncul ya? Karena diketahui di soal. Nah, karena tadi F aksen X-nya ini lebih besar sama dengan 3 ya. Nah, karena diketahui bahwa F aksen X-nya ini lebih besar sama dengan 3,
maka ya F aksen C-nya pun pasti dia akan lebih besar sama dengan 3. Dari sini kita akan punya F5 min 2 per 4 lebih besar sama dengan 3. Dan saya yakin untuk menyelesaikan ini tidak mengalami kesulitan ya. Dari sini kita akan punya F5 min 2 lebih besar sama dengan 12 ya. 3 kali 4. Kemudian F5-nya lebih besar sama dengan 14. Sehingga nilai F5 yang paling kecil berapa? Kalau kita lihat seperti ini. Ya, nilai F5 yang paling kecil dari sini nilai F5 yang terkecil. F5 yang terkecil nilainya ini adalah 14. Seperti itu ya. Jadi itu untuk soal nomor 2B. Ada yang mau ditanyakan dulu soal nomor 2B ini? Kita akan selesai pukul 5:10 ya. Karena 100 menit. Ada yang ditanyakan dulu? Nah, ini adalah soal TNR yang agak sulit ya. Dibandingkan dengan soal nomor 2A. Ya. Ah, tapi meskipun soal TNR yang sulit ini mungkin ditemui di kelak kemudian hari atau misalkan di ujian begitu ya. Mohon diingat saja supaya TNR bisa dijalankan, kita harus punya fungsi ya, misalkan fungsinya itu adalah fungsi f ya. Kita harus punya fungsi yang terdefinisi pada interval tutup. Kalau ini sudah kita miliki, satu, kita cek apakah dia kontinu pada interval tutup tadi. Berikan alasannya, kenapa dia kontinu. Kalau dia polinom, berikan alasannya karena dia polinom. Kemudian yang kedua, kita harus pastikan bahwa fungsinya terturunkan. Bagaimana cara mengecek dia terturunkan? Turunkan dulu fungsi f-nya. Apakah selalu ada nilainya pada interval yang kita sedang fokus di sana, ya. Nah, f terturunkan pada interval AB ini artinya f aksen selalu ada di interval AB. Setelah ini dipenuhi, maka ada C, anggota interval AB yang memenuhi F aksen C sama dengan FB min FA dibagi B min A. Nah, ini adalah TNR tuh ini aja sebetulnya. Apa namanya? Kuncinya. Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini juga masih TNF ya. Hmm. Nah, kita lihat soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, kita punya dua fungsi. Fungsi F dan fungsi G. Yang mereka itu kontinu pada interval A sampai B. Ya. Jadi kita punya fungsi F dan G, ya, kita punya fungsi F dan G yang kontinu pada interval AB dan terturunkan pada interval buka AB, ya. Kemudian FA-nya sama dengan GA dan F aksen X-nya lebih kecil sama dengan G aksen X untuk nilai X dalam interval A sampai B. Kita diminta menggunakan TNR untuk membuktikan bahwa FB lebih kecil dari GB. Sekali lagi, kalau kita hendak menggunakan TNR, berarti kita harus punya fungsi yang kontinu, ya, fungsi yang kontinu pada suatu interval tutup, dan kita harus punya fungsi yang terturunkan pada interval tutup. Mungkin kita tidak mau menebak-nebak, kita bilang saja lah fungsinya adalah fungsi F, intervalnya AB, begitu. Kemudian
fungsi yang kedua, fungsi G, ya biarkanlah kita misalkan kita punya dua fungsi dengan intervalnya sama-sama AB. Ya, misalkan kita tidak mau repot-repot fungsinya apa, ya udahlah F dan G saja begitu ya. Nah, sekarang kita cek masing-masing ya, masing-masing kita cek. Yang pertama, F continue pada interval A sampai B. Kita tidak perlu memberikan alasan karena soal sudah menyebutkannya. Ya, disebutkan di soal. Kemudian yang kedua, F-nya terturunkan. Terturunkan pada interval buka AB. Ini juga kita tidak perlu memberikan alasan karena soal sudah menyatakannya ya. Sehingga syarat 1 dan 2 ini dipenuhi baik oleh F maupun oleh G seperti itu ya. Berarti G juga continue ya pada interval tutup AB, kemudian G juga terturunkan ya, terturunkan pada interval buka AB. Nah, menurut TNR maka akan ada F aksen C ya, akan ada C anggota interval AB yang memenuhi yang memenuhi apa? F aksen C sama dengan FB min FA dibagi B min A ya. Atau di sini F aksen C-nya sama dengan ternyata kita tidak bisa lagi menyederhanakannya ya, berarti kita biarkan saja seperti itu adanya ya. Nah, kemudian kita lihat yang G-nya. Nah, untuk yang G-nya berarti ada C ya, anggota interval AB yang memenuhi di sini G aksen C-nya ini sama dengan GB min GA dibagi B min A seperti itu ya. Nah, selanjutnya di soal diberitahukan bahwa dari soal ya, dari soal diketahui bahwa F aksen X lebih kecil dari G aksen X. Nah, dari sini maka kita akan punya bahwasannya F aksen C ini pasti akan lebih kecil dari G aksen C seperti itu. Sehingga FB min FA dibagi dengan B min A akan lebih kecil dari GB min GA dibagi B min A. Kita bisa mengeliminasi yang ini loh, ngomong-ngomong gitu ya. Sebagaimana kalau kita punya A/4 lebih kecil dari B/4. Ini bisa direduksi menjadi A lebih kecil dari B ya. Nah, ini pun sama. Bisa direduksi menjadi FB min FA lebih kecil dari GB min GA ya. Nah, kemudian ada informasi juga di soal kalau FA ini sama dengan GA. Nah, FA sama dengan GA. Maka dari sini kita akan punya FB min GA. Misalnya kita ganti FA-nya dengan GA ya. Nah, di sini GA-nya dibiarkan kalau untuk ruas yang ini ya. Sehingga ini bisa saling menghilangkan. Artinya kalau mau dipindahkan, pindahkanlah ya ke ruas kanan. Maka kita akan punya FB-nya ini lebih kecil dari GB, yang mana itu adalah tujuan kita tadi. Ya, sehingga di sini terbukti bahwa FB-nya lebih kecil dari GB. Ini adalah cara yang kita berpikirnya sederhana. Fungsi yang bermain di sini F dan G. Tapi kalau kita mau berpikir lebih kompleks lagi, misalkan kita definisikan fungsi H. Fungsi H ini adalah Fx dikurangi Gx yang terdefinisi pada interval AB. Ini juga boleh. Ya, ini juga boleh. Kalau mau seperti itu. Nanti dicek. H-nya continue pada interval A sampai B karena F dan G-nya continue. H-nya terturunkan pada interval A sampai B karena F dan G-nya terturunkan dan seterusnya. Ya, ini juga boleh. Ya, ini adalah cara lain seperti itu. Ya,
Barangkali ada yang mau ditanyakan untuk soal nomor 3 ini. Nah, ini adalah soal TNR yang sulit ya. Kalau misalkan soal seperti ini keluar di ujian, kalau misalkan soal TNR ini keluar di ujian soal esai ya, kalau tipenya sulit ya seperti inilah kira-kira. Tapi kalau tipenya adalah mudah, seperti soal nomor 2A, itu adalah soal yang tipenya mudah untuk TNR. Bisa diikuti atau ada yang mau ditanyakan? Iya, Aditya silahkan bertanya. Bu, maaf, saya ingin bertanya. Mm-mm. Tadi kalau B dikurang A itu hasilnya negatif, bagaimana ya, Bu? Tanda Mm-mm. kesamannya nggak berubah. Mm-mm. Nah, ini ya. Iya, pertanyaannya bagus ya. Pertanyaannya bagus dan saya lupa mengkanternya ya. Nah, di sini. Di sini kita punya bahwa A lebih kecil dari X, lebih kecil dari B. Sehingga sudah dipastikan bahwa hasilnya positif. Ya, bagaimana Aditya? Oh iya, Bu, Nah, saya lupa. kalau yang ini tidak ada, nggak bisa tadi kita ya, nggak bisa tadi kita begitu. Betul ini bagus ini, betul betul. Ini karena kenapa sih tadi saya coret ya? Karena ini ya, betul bagus ini ya. Nah ini ya, karena ini. Jadi apa yang dituliskan di soal itu ternyata bukan ini ya, apa namanya? Bukan sekedar aksesoris, tapi kita gunakan ya. Bagus pertanyaan, betul. Kalau negatif nggak bisa. Ya, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Ya, Rifai. Bu, mohon maaf Bu, saya izin bertanya Bu. Mm-mm. Kalau cara yang satunya lagi gimana Bu? Yang tadi Ibu sebutkan itu Bu. Saya penasaran aja Bu. Ah, Rifai, kalau penasaran, ini saya ya, apa namanya? Wafri, Wafri. Nanti saya berikan jawabannya. Khawatirnya nggak cukup waktu untuk soal yang lain. Rifai, tolong Wafri saya ya. WA pribadi. Nanti saya berikan jawabannya. Tulisan Oke, tangan oke saya. baik Bu. Oke. Terima kasih Bu. Iya, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke ini nomor 3. Ada 4 nomor. Kita lanjut ke nomor 4. Kita lanjut ke nomor 4. Eh, ada nggak ya kelompok yang mengerjakan soal nomor 4 ini? Sebentar saya cek dulu. Sekali lagi nanti ketika mengumpulkan jawaban soal ya, mohon format jawabannya nomor. Nomor soal yang dikerjakan nomor berapa. Kemudian setelah itu kelompok berapa. Ya, ini soal nomor 5. Kayaknya nggak ada ya nomor 4 itu. Nomor, ya, kita lihat nomor 4 ya. Nomor 4 ternyata tidak ada yang mengumpulkan atau mungkin saya tidak sempat mendownload dan mengecek semuanya. Karena yang saya lihat hanya yang tadi mengumpulkan sampai pukul 1 ya. Yang setelah itu tidak saya lihat ya. Ya, kita lihat soal nomor 4 ya. Soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini sebetulnya ini bukan soal yang sulit. Ini soal yang sedang-sedang saja sebetulnya. Namun soal ini menjadi rumit. Kenapa? Karena ketika menentukan f aksen x-nya ini apa ya? Proses penyederhanaannya itu relatif lama, relatif memerlukan ketelitian seperti itu ya. Kenapa kita perlu mencari f aksen x ya? Nah, kita lihat dulu soal nomor 4 ini seperti apa. Di sini diberikan soal fungsi rasional ya. Kita diminta menentukan daerah asalnya. Daerah asal dari fungsi rasional, kita tahu daerah asal fungsi rasional adalah, ya mudah-mudahan masih ingat, real kecuali nilai yang membuat penyebutnya sama dengan 0. Ya, kita akan lihat penyebutnya adalah, penyebutnya ini adalah X plus 1 kuadrat.
Kalau dia sama dengan 0, ini kejadiannya ketika X-nya sama dengan min 1. Berarti ini adalah daerah asal fungsi F-nya. Real kecuali min 1. Ya, itu untuk daerah asalnya. Nah, kemudian selanjutnya untuk poin B yang ditanyakan adalah di mana F-nya? Di mana fungsi bernilai positif dan di selang mana fungsi bernilai negatif? Di mana F positif? Di mana F-nya positif? Di mana F-nya negatif? Ini sepertinya soalnya salah. Tapi ya sudahlah. Di mana F-nya positif, di mana F-nya negatif ya. Nah, untuk mencari di mana fungsinya positif, di mana fungsinya negatif, kita lihat garis bilangan milik F. Ya, garis bilangan milik fungsi F. Pada garis bilangan milik fungsi F ini, kita tuliskan yang membuat F-nya ini sama dengan 0 dan yang membuat F-nya tidak ada. Tadi yang membuat F sama dengan tidak terdefinisi adalah ketika X-nya min 1. Berarti di sini kita tuliskan min 1, kita tuliskan di dalam garis bilangan, kita berikan silang. Ya, jadi di sini ini adalah yang membuat fungsi F tidak ada. Kemudian yang membuat fungsi F sama dengan 0. Yang membuat fungsi F sama dengan 0. Berarti kita akan memperhatikan apa namanya? Pembilangnya, yaitu X kuadrat min 2X sama dengan 0. Dipenuhi oleh ya X sama dengan 0, ya ini dipenuhi oleh X sama dengan 0, dan satu lagi X sama dengan 2, ya. Dan ini kita tuliskan 0, kemudian di sini kita punya, oh maaf, tidak mungkin 0 ada di sebelah kiri, min 1, ya. Salah kalau seperti itu. Berarti kita punya 0, kemudian di sini kita punya 2, ya. Nah, selanjutnya kita uji tanda F, ya. Kita ambil sembarang bilangan lalu kita substitusikan ke F. Nah, kalau kita perhatikan ya, F ini kan berbentuk P dibagi Q. Kita perhatikan bahwa penyebutnya ini selalu positif, ya, selalu positif. Kenapa? Kecuali untuk X sama dengan min 1, karena dia pangkat 2, ya. Jadi X-nya diganti apapun kecuali min 1 itu akan selalu positif, ya. Sehingga untuk menguji tanda ini cukup kita lihat pembilangnya, ya. Misalkan kita ambil angka di sini, ya. Kita ambil angka di sini. Kita ambil angka di sini misalkan, wah, kita ambil angka misalkan 10 begitu ya. 10 kuadrat dikurangi 2 kali 10. Ini positif ya. Di sini kita punya positif. Kemudian di sini kita ambil angka 1 kuadrat dikurangi 2, di sini kita punya negatif. Kemudian di sini kita ambil angka sembarang negatif, misalkan negatif 10 ya. Atau misalkan yang ini negatif setengah misalkan. Di sini misalkan kita punya negatif setengah yang kita akan jadikan titik pengujinya. Negatif setengah kuadrat dikurangi 2 kali setengah ya. Kita akan punya seperempat dan ini ditambah 1. Nilainya adalah positif. Dan ketika kita ambil di sini pun sembarang bilangan, ini pun nilainya juga akan positif. Misalkan min 10. Min 10 berarti min 10 kuadrat dikurangi 2 kali min 10. Ini adalah 100 ditambah 20. Ini pun positif. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa F itu positif. F ya, yang kita bicarakan adalah F. Bentar saya hapus dulu supaya bagus. Berarti ini tadi positif ya, dan angka yang kita ambil di sini adalah 10. Tadi angka yang kita ambil di sini 1. Nah, di sini F-nya itu positif. F-nya itu bernilai positif pada interval ya, pada interval
minta hingga sampai min 1 atau min 1 sampai 0 atau 2 sampai tak hingga. Kemudian F-nya negatif pada interval negatif 0 sampai 2. Ya, ini tadi tanda kita. Positif, positif, negatif, positif. Ya, ini adalah jawaban untuk soal B. Sebetulnya di mana F positif, di mana F negatif itu tidak ada maknanya sebetulnya, tapi ya tidak apa-apa ya, itu untuk pengetahuan kita. Supaya kita bisa membedakan dengan poin C. Nah, apa bedanya dengan poin C ini? Nah, untuk poin C, kita diminta untuk menentukan selang di mana fungsi naik, di mana fungsinya turun. Nah, menurut pembahasan materi, fungsi itu akan naik kalau F aksennya positif. Dan fungsi itu akan turun kalau F aksennya negatif, seperti itu. Berarti kita harus punya garis bilangan milik siapa? Milik F aksen sekarang, bukan milik F. Ya, milik F aksen. Dan itu artinya kita harus mencari F aksennya. Nah, inilah lamanya soal ini ya. Kita harus mencari F aksen yang mana F aksennya ini tidak sederhana. Ya, ini kan bentuknya U dibagi V. U aksen kita akan punya 2X dikurangi 2. U aksennya dikalikan V X plus 1 kuadrat dikurangi U X kuadrat min 2X dikalikan dengan V aksen. Ya, V aksennya itu adalah 2X plus 2, ini sudah disederhanakan ya. Kemudian dibagi dengan V kuadrat. X plus 1 kuadrat dikuadratkan. Berarti dipangkatkan 4. Nah, ini saya sampaikan tadi. Kita harus tuliskan dalam bentuk yang sesederhana mungkin. Ya, dalam bentuk P per Q yang sederhana supaya kita bisa menentukan nilai-nilai di garis bilangan tadi milik F aksen ini ya. Nah, saya akan skip ya. Silahkan bisa dicoba. Ini hasilnya ya. Hasil akhirnya ini adalah 8X kuadrat min 6X dikurangi 2 dibagi dengan X plus 1 pangkat 4. Ya, itu adalah F aksennya. Saya tulis ulangnya di bawah. Jadi F aksennya ini adalah 8X kuadrat min 6X dikurangi 2 dibagi X plus 1 pangkat 4. Nah, selanjutnya pada garis bilangan milik F aksen ini sama seperti tadi. Cari yang membuat F aksennya 0, cari yang membuat F aksennya tidak ada. Kok mirip sama bilangan kritis ya? Ya, mirip ya. Seperti itu. Nah, F aksen tidak ada kalau penyebutnya ini. Berarti kita pun akan punya min 1 di sini. Kita berikan tanda silang. Lalu yang membuat F aksen sama dengan 0, berarti ini 8X kuadrat min 6X min 2 sama dengan 0. Ini silakan, kalau bisa difaktorkan silakan, kalau mau menggunakan rumus ABC silakan. Ini menghasilkan 1 atau X sama dengan min 1/4 ya. Sehingga kita akan punya min 1/4. Kemudian di sini kita akan punya 1 seperti itu ya. Nah, jadi itu saya skip ya, karena kalau dicari itu cukup lama. Nah, sekarang kita uji tanda. Uji tandanya uji tanda F aksen tentu saja ya. Kita ambil bilangan-bilangan. Misalkan di sini kita ambil bilangannya 0. Ini yang paling mudah ini angka 0 ya. Substitusikan ke dalam F aksen, substitusikan. Kalau 0 ya, perhatikan bahwa ini tuh sebetulnya selalu positif nih ya. Selalu positif untuk nilai-nilai selain min 1 karena kan dia pangkat 4. Berarti kita tinggal melihat pembilangnya saja. Kalau 0 di sini kita punya negatif. Kalau misalkan kita ambil angka di sini 2 atau 100, kan ini kita akan punya positif. Dan di sini pun kita akan punya positif, di sini pun kita akan punya positif. Seperti itu ya. Nanti dicek mohon dicek kembali ya. Nah, dari sini kita akan lihat F aksen lebih besar dari 0 itu mengindikasikan fungsinya naik ya. Fungsinya naik
pada interval berarti min hingga sampai min 1 atau min 1 sampai min 1/4 atau 2 sampai hingga. Sementara fungsinya turun ini sebagai akibat dari f aksennya negatif, yaitu dari min 1/4 sampai 1. Seperti itu. Itu untuk poin C-nya. Yang lama untuk soal nomor ini adalah ya tadi ya, harus mencari f aksen X-nya dalam bentuk yang sederhana. Ya. Itu untuk poin C-nya. Nah, untuk poin D-nya kita diminta menentukan ekstrim lokal. Ya. Nah, ekstrim lokal. Sebetulnya ya angka ini ya angka X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1/4 itu adalah titik stasioner. Kenapa titik stasioner? Karena dia membuat f aksen sama dengan 0 ya. Dan dia berada dalam daerah asal fungsi ya. Sehingga dia merupakan bilangan kritis ya. Jadi min 1/4 dengan 1 ini dia adalah bilangan kritis seperti itu ya. Lalu tadi ada perubahan tanda f aksen di sekitarnya ya. Nah, min 1 ini bukan bilangan kritis. Kenapa min 1 bukan bilangan kritis? Saya mau tanya Julius. Kenapa min 1 bukan bilangan kritis ya? X sama dengan Kar- min 1. Karena dia bukan elemen dari domain fungsinya, Bu. Betul, betul ya. Dia bukan bilangan kritis karena tidak masuk ke dalam daerah asal ya. Betul Julius ya. Sehingga di sini kita punya naik, turun, turun, naik. Nah, berarti di sini kita punya maksimum lokal, kita punya minimum lokal. Berarti untuk poin D nilai maksimum lokalnya itu adalah F min 1/4. Sementara nilai minimum lokalnya ini adalah F1. Seperti itu. Berapa nilainya boleh dicari substitusikan ke fungsinya. Atau dijawab seperti ini saja sudah betul ya. Dijawab seperti ini saja sudah betul ya karena kita bilang nilai. Berarti kalau nilai itu ya nilai fungsinya seperti itu ya. Jadi ini adalah jawaban untuk soal nomor 4 ya, soal nomor 4. Ada yang mau ditanyakan untuk soal nomor Sih, Bu, izin bertanya lagi. 4? Kalau saya ketemunya itu bentuk sederhana f aksen X itu adalah 4x min 2 dibagi X tambah 1 pangkat 3, Bu. Ya. Iya. Berapa Julius? 4x min 2 F aksen X. 4X min 2 min 2. dibagi X tambah 1 pangkat 3. X tambah 1 pangkat 3. Iya. Nah, teman-teman yang lain mohon dicek ya. Bisa dicek. Bisa jadi jawaban Julius benar ya, bisa jadi apa yang saya kerjakan salah, tapi yang pasti untuk C dan D seperti itu caranya ya Julius ya, nanti saya cek ya seperti itu. Baik, Bu. Oke ya. Ya, itu untuk soal nomor 4 ya. Dan kita masih punya waktu 20 menit kurang lebih ya. Soal nomor 5 itu mudah sekali, jadi saya ingin presentasi aja ini. Ada kelompok yang mengerjakan soal nomor 5 soalnya. Kelompok yang mengerjakan soal nomor 5 sebentar. Kelompok yang mengerjakan soal nomor 5 tadi itu ada. Karena soal nomor 5 ini gambar. Kita hanya tinggal diminta mencari di mana fungsinya naik, di mana fungsinya turun hanya dengan melihat gambarnya. Ini kelompok berapa ya ini? Berarti kelompok 22 ya kalau ini seperti ini. Kalkulus 22, ST 27. Karena kalau 27 pasti kelasnya ini. Soalnya nomor 5. Dan ini jawabannya. Ayo kelompok ini. Ayo presentasi. Nanti dicatat sebagai partisipasi aktif untuk pertemuan hari ini. Ayo. Ini jawabannya. Silakan dipresentasikan. Siapa ini? Yasmin atau Francisca atau Ataya?
Siapa yang mau presentasi? Ini dari M, berarti dari SSMI ya. Aktuaria bukan ya? Baik Ibu, izin presentasi. Ya, Francisca. Ya, jadi untuk nomor 5 ini, untuk fungsi naik itu ada selang pada A sampai C. Mm-mm. Eh, tapi Ibu, ini ada kesalahan penulisan. Aturan Mm-mm. yang A ini eh fungsinya selangnya selang tertutup. Sebentar ya, ini kok tiba-tiba jadi ada ini ya? Ada coret-coretan. Bentar, 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 bentar. Hmm, hmm. Ah, tidak, betul kok. Betul ini. Nggak salah, nggak salah. Nggak salah. Selangnya buka memang. Betul. Iya Bu, ya baik Bu. Heeh, Untuk betul. fungsi naik itu eh, untuk selang A sampai C. Heeh. Terus untuk eh, fungsi naik yang kedua itu E sampai H. Ya sampai H, ya. Ya. Terus untuk fungsi turunnya itu eh, C, selang C sampai E. Hmm. Terus selang H sampai J. Mm-mm. Nah, yang tertutupnya itu mungkin A ya. Di A-nya tutup, di J-nya tutup. Itu saja sih perbaikannya. Ya itu Bu maksud Ya. saya. Oh ya itu ya, maaf maaf. Saya berarti yang kurang, Iya. yang saya yang salah tangkap. Francisca, saya mau tanya. Secara kasat mata ini kenapa disebut naik ya dari A sampai C ini? Eh, jadi kalau untuk berdasarkan definisi, fungsi naik itu untuk X1-nya itu lebih kecil dari X2 dan fx1-nya lebih kecil dari fx2. Mm-mm. Mm-mm. Ya, berarti Dan untuk yang kalau, turun analog ya. ya Ibu, Mm-mm. Sekarang maksimum lokal. kalau untuk maksimum lokal itu ada, ini salah tulis juga Ibu, jadi Hmm. harusnya FC dan FH. Berarti harusnya kalau kita sebut nilai nilai maksimum lokalnya ini FC dan FH. Sementara nilai minimum lokalnya FE. Ya, betul. Iya, tapi kalau FA dan FC juga masuk ya Bu? FA Un- dan oh iya 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 untuk definisi kita iya. Berarti FA minimum lokal ya. Ya betul iya nggak? Ibu, Nah, iya, FA minimum lokal, FJ juga. Ya, minimum lokal juga kan FJ. iya Ibu. Mm-mm. Ya, iya, iya betul. Ya, ini untuk nilai ekstrim lokal betul. Tapi kalau kita hanya melihat dari apa ya uji turunan yang pertama, memang ini sih yang merupakan nilai ekstrim lokal itu ya. Jadi nanti kalau ujian sebetulnya menjawab yang tadi itu sudah betul ya. Misalkan lupa FA sama FJ-nya seperti itu ya. Karena menggunakan uji turunan misalnya ya, bukan melihat gambarnya ya, menggunakan uji turunan seperti itu. Nah, terima kasih Francisca ya, betul ya. Nanti Francisca menghubungi PJ-nya ya bahwa sudah partisipasi aktif. Ya, tadi saya tanya ke Francisca, mengapa fungsinya naik? Ya, fungsi naik itu adalah fungsi yang kalau kita gambarkan itu dari kiri bawah ke kanan atas. Ini adalah fungsi naik. Sementara turun dari kiri atas ke kanan bawah. Ini adalah fungsi turun. Itu secara kasat mata ya. Secara kasat mata melihat grafiknya seperti itu. Ya, ya itu untuk soal nomor 5 dan kita akan lihat soal yang terakhir ya. Terima Ibu, kasih. maaf. Ya, ya, ya. Itu grafiknya bukan grafik F aksen. Jadi si F naik harusnya di F aksen Oh, positif. iya, 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 iya. Sebentar, yang barusan menyampaikan siapa? Rafiki. Nah, oke. Saya juga, saya tidak sedetil itu melihatnya. Bentar ya, coba saya lihat. Coba kita lihat. Itu kalau grafiknya F ya. Tapi kalau grafiknya F aksen gimana? Ternyata nggak bisa begitu. Ya, kita lihat ya. Mungkin Francisca sama seperti saya, bahwa grafik F yang diibaratkan. Tapi, siapa namanya tadi?
Rafiki. Rafiki. Betul Rafiki. Terima kasih ya. Bahkan saya pun baru menyadarinya. Ya, kalau grafiknya adalah fungsi f, jawabannya seperti tadi kelompoknya Francisca. Tapi kalau ini tuh bukan fungsi f, Bu, ya menurut Rafiki, ini tuh grafik f aksen, Ibu. Ya, bagus ya. Ini adalah grafik f aksen. Nah, ini tuh grafik f aksen berarti ini harusnya dituliskan ya di sininya f aksen gitu ya supaya ngeh ya. Bahkan saya pun tidak ngeh ya, tidak baca, tidak teliti berarti saya ini ya. Kita lihat. Kalau ini adalah grafik f aksen, maka f aksen ini positif pada interval apa saja? B sampai D. Kenapa B sampai D? Lihat ya, ini sumbu F. Kalau saya tarik garis di sini, ini sumbu Y. Kalau dia positif berarti adanya di atas sumbu X ya. Jadi pada interval B sampai D dia positif F aksennya. Lalu pada interval G sampai J ya. Ya, jadi pada interval G sampai J dia juga positif. Nah, dari situ kita simpulkan F itu naik pada interval B sampai D atau G sampai J. Kemudian Rafiki, F aksen X lebih kecil dari 0 pada interval mana? Rafiki. A sampai B sama D sampai G. Betul. Ya, A sampai B, kemudian D sampai G. Kenapa? Karena dia ada di bawah sumbu X. Ya, dari sini maka fungsinya turun pada interval A sampai B atau D sampai G. Ya, nah lalu ini ini adalah jawaban poin A ya. Ini jawaban poin A. Lalu jawaban poin B bagaimana? Nah, jawaban poin B kita tuliskan di sini ya. A, B, kemudian apa lagi nih? D, kemudian G, kemudian J ya. Apa itu yang kita tuliskan? Titik-titik ini. B, D, G, J, A, B, D, G. Kita tuliskan. A, B, D, G, kemudian J ya. F naik pada BD, positif kali ya. Positif pada BD. Ini F aksen ya. Pada BD, kemudian pada GJ. Kemudian negatif pada AB, pada DG. Berarti di sini kita punya turun naik. Naik turun, turun naik. Berarti di sana ada apa? Rafiki, ada apa di sana? Ada ekstrem lokal. Betul. Nilai minimum lokalnya berapa? Rafiki. FB sama FG. Iya, nilai minimum lokalnya FB dan FG. Nilai maksimum lokalnya. FD. Betul. Ya, betul. Terima kasih Rafiki sudah memberikan koreksinya. Betul ya, seperti ini jawabannya. Kalau grafiknya grafik fungsi F seperti jawaban tadi Francisca, tapi soal 5 ini adalah fungsi F aksen di grafiknya seperti itu ya. Nah, nanti berarti Rafiki juga, Julius juga, serta siapa tadi yang aktif? Lupa saya. Memberikan tanggapan ya, memberikan tanggapan itu juga dicatat sebagai partisipasi aktif ya untuk pertemuan responsi ini ya. Ya, itu untuk soal nomor 5 dan kita akan lihat sekarang soal nomor 6, soal yang terakhir ya. Mungkin tidak akan bisa dibahas semuanya, tapi kita coba lihat dulu soal nomor 6. Nah, soal nomor 6, soal nomor 6 ini boleh dibilang
di soal-soal sebelumnya kita sudah mengerjakannya ya, karena di sini ada perintah daerah asal, bilangan kritis, selang naik turun, ekstrim lokal, itu adalah hal-hal yang sudah kita bahas tadi ya sebelumnya. Ya, ini mau yang nomor berapa ini? Tinggal 10 menit lagi, jadi sepertinya kita pilih salah satu saja, tidak harus semuanya. Mau yang mana? Mau soal yang mana yang dikerjakan? A, B, C, atau D? Yang D aja, Bu. Yang D, Rafa, ya. Oke, kita lihat yang D. Kita lihat yang poin D, ya. Nah, untuk poin D, kita punya fungsi sesepenggal, ya. Jadi, untuk 6D, kita punya fungsi sesepenggal daerah asalnya. Ya, karena kita akan mengerjakan soal D, maka kita tulis D di sini. Kita akan punya daerah asal. Daerah asal fungsinya adalah, kita lihat daerah definisinya. Ya, min 1 sampai 1, kemudian X lebih besar dari 1. Ya. Berarti daerah asalnya itu adalah min 1 sampai 1 digabung dengan 1 sampai tahingga, atau daerah asal fungsinya adalah min 1 sampai tahingga, seperti itu. Itu adalah daerah asal, ya. Permintaan pertamanya adalah daerah asal. Kemudian bilangan kritisnya. Bilangan kritis. Nah, untuk bilangan kritisnya, kita akan lihat titik ujung, ya. Kita lihat dulu titik ujung. Titik ujungnya ini adalah yang pertama titik ujung. Titik ujungnya adalah X sama dengan min 1. Titik ujung dari daerah asal, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, titik stasioner. Titik stasioner. Titik stasioner ini adalah titik yang membuat F aksen sama dengan 0. Lalu yang ketiga adalah titik singular. Ya, titik singular ini adalah titik yang membuat F aksennya tidak ada. Untuk keperluan ini kita perlu mencari F aksen, ya. Nah, untuk menentukan F aksen, pertama kita gunakan dulu rumus turunan untuk min 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1, dan untuk X lebih besar dari 1. Tidak ada tanda sama dengan, karena turunan di suatu titik itu harus dicek secara tersendiri. Sementara di titik ujung ini tidak akan ada turunannya. Sudah jelas kalau di min 1 itu tidak ada turunannya, karena tidak ada turunan sebelah kiri pastinya, ya. Nah, sehingga di sini kita akan punya min 2 dan ini kita akan punya 1, ya. Jadi ini menggunakan rumus turunan. Lalu yang perlu kita cari secara tersendiri adalah F aksen 1. Kalau F aksen min 1 sudah jelas dia tidak ada, ya, F aksen min 1 ini. Karena dia di titik ujung, turunan tidak pernah ada di ujung. Nah, untuk F aksen 1 sama seperti tadi, kita bisa menggunakan definisi atau kita menggunakan teorema. Kalau teorema ini kita cek apakah F-nya kontinu di X sama dengan 1, ya. Kita cek F1. F1-nya adalah 4 dikurangi 2 kali 1, nilainya 2. Kemudian limit Fx ketika X mendekati 1, ya. Di sini limit X mendekati 1 dari arah kiri, kemudian limit X mendekati 1 dari arah kanan. Di sini 4 min 2X, kita punya ini jawabannya 2, kemudian X plus 1 jawabannya 2. Dari sini berarti dia kontinu. Nah, ketika sudah dipastikan kontinu, Bu selalu kontinu memang, Bu? Ya, mungkin ada soal yang tidak kontinu. Kalau soalnya sudah jelas-jelas dia tidak kontinu, tidak perlu dilanjut, langsung F aksen 1-nya tidak ada. Karena kalau tidak kontinu maka tidak terturunkan. Tapi ternyata di sini dia kontinu, ya. Nah, ketika kontinu kita lanjut ke limit F aksen, ya. Limit F aksen ketika X mendekati 1 dari arah kiri dengan limit F aksen ketika X mendekati 1 dari arah kanan, ya.
Nah, dari arah kiri, limit X mendekati 1 dari arah kiri, F aksen, ingat ya, F aksen. F aksen yang mana sih? F aksen. Itulah kenapa ini kita cari duluan, gitu ya. Nah, di sini berarti dari arah kiri kita punya min 2, jawabannya adalah min 2. Sementara dari arah kanan kita punya limit X mendekati 1 dari arah kanan, F aksennya itu adalah 1. Jawabannya adalah 1. Berarti dia tidak sama. Kalau tidak sama berarti F aksen satunya ini tidak ada. Nah, ketika F aksen min 1 tidak ada, sebetulnya kita sudah menemukan titik singular. Ya. Titik singular adalah titik yang membuat F aksennya tidak ada. Dan di sini karena F aksen 1 tidak ada, maka X sama dengan 1, ini adalah titik singular. Ya, X sama dengan 1 titik singular. Kemudian titik stasioner. Nah, untuk titik stasioner, kita inginkan yang membuat F aksennya sama dengan 0. Tapi kita menemukan kenyataan bahwa F aksennya min 2, kemudian 1. Tidak pernah bernilai 0. Sehingga di sini tidak ada X yang memenuhi. Seperti itu ya, tidak ada X yang memenuhi. Nah, dari sini maka bilangan kritisnya, ya, bilangan kritisnya tadi kan titik ujung, kemudian X sama dengan 1. Dia termasuk ke dalam daerah asal fungsi kah? Kita lihat lagi tadi di atas. Nah, ini daerah asal fungsinya ya. Ternyata dia masuk, maka ini merupakan titik kritis atau bilangan kritis ya. Nah, dari sini kita kita punya bahwa kalau yang tadi ditanyakan daerah asal, yang kedua adalah bilangan kritis, maka kita punya bilangan kritisnya. Bilangan kritisnya adalah X sama dengan min 1 dan X sama dengan 1 ya. Itu adalah bilangan kritisnya ya. Kemudian selang naik turun ya, selang naik turun. Selang naik turun itu berkaitan dengan selang naik turun itu berkaitan dengan F aksen, positif atau negatif ya. Nah, ini berarti F aksennya kalau positif ya naik F-nya. Kalau F aksennya negatif berarti dia turun. Berarti kita perlu garis bilangan milik F aksen yang di situ kita tuliskan bilangan kritisnya ya. Min 1 kemudian 1. Lalu kita uji tanda. Nah, di sini ini kita buat selangnya seperti ini. Di sini tidak terdefinisi nih ya. Ini tidak ada apa-apa di sini ya. Nah, misalkan kita ambil 0, kemudian kita ambil 2 gitu ya, titik ujinya. Ya. Ini adalah milik F aksen, berarti substitusikan 0 ya, substitusikan 0 ke F aksen ya. Saya tulis lagi di sini F aksennya ya. F aksennya adalah min 2 ketika X-nya dari min 1 sampai 1, 1 ketika X-nya lebih besar dari 1. Berarti untuk substitusi yang lebih besar dari 1, ini nilainya adalah positif. Sementara untuk yang lebih kecil dari 1, lebih besar dari min 1, ini nilainya adalah negatif 2 ya, berarti negatif. Seperti itu. Nah, dari sini kita akan punya turun, naik. Ya. Berarti pertanyaan selang naik turunnya adalah F turun pada interval min 1. Nah, kalau yang ini kita berikan apa namanya? Kurung siku ya. Min 1 sampai 1. Kemudian F naik pada interval 1 sampai hingga. Seperti itu. Ya, selang naik turun pertanyaannya. Kemudian ekstrim lokal. Ekstrim lokal, kalau kita menggunakan konsep uji turunan, maka kita punya nilai minimum lokal. Nilai minimum lokalnya ini adalah F1 ya. Kita punya nilai minimum lokalnya di sini. Berapakah nilai dari F1 bisa disubstitusikan ke fungsinya ya. F1-nya itu adalah 2. Bu, boleh nggak sih Bu saya juga menuliskan nilai minimum lokalnya ini adalah F-1? Ya memang kalau kita merujuk ke
definisi nilai ekstrim lokal, ini juga bisa dianggap sebagai nilai minimum lokal. Tapi kalau kita menggunakan uji turunan pertama, sebetulnya kan dari uji turunan pertama itu kalau terjadi perubahan tanda F aksen di sana ekstrim lokal. Sebenarnya itu kan ya. Kalau saya sih lebih memilih hanya ini, nilai minimum lokalnya, seperti itu ya. Tapi kalau kita kembali ke definisi yang ada di awal eh, PowerPoint ya, awal PPT, ya ini pun masuk ke dalam nilai minimum lokal, seperti itu ya. Karena titik ujungnya ya, titik dia bentar. Bukan minimum lokal, tapi apa ya? Maksimum lokal ya. Maaf, nilai maksimum lokal. Karena gambar grafiknya ini mesti gambarnya begini, gambar grafiknya. Ya, kalau enggak ya begini gitu ya. Ya, jadi apa namanya? Maaf, begini ya kira-kira nanti ada gambar grafiknya. Di sini satu, di sini min satu. Ya, kita bisa katakan ini adalah maksimum lokal kalau berdasarkan definisi nilai ekstrim lokal. Tapi kalau berdasarkan uji turunan sebetulnya ini sih kalau saya ya. Tapi mungkin nanti saya coba konfirmasi lagi ya. Mana yang diambil pendapatnya, apakah sesuai uji turunan pertama atau berdasarkan definisi yang diberikan di awal pembahasan nilai ekstrim ya. Nah, karena waktunya sudah habis ya, dan juga ya kita sudah sampailah ke soal nomor 6 meskipun tidak semuanya. Saya kira saya cukupkan sampai di sini ya. Eh, Kalau misalkan ada pertanyaan ya bisa wapri ke saya ya. Terima kasih sudah hadir ya. Ini semuanya ada di rumah masing-masing atau adakah yang sudah di Bogor? Di Bogor tadi malam gempa dan sore ini sedang hujan ya. Kalau masih di rumah masing-masing ya selamat kembali lagi nanti ke Bogor. Yang sudah ada di Bogor, semoga tetap semangat meskipun teman-temannya belum hadir banyak di asrama ya. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akan bertemu lagi di minggu depan hari Rabu secara offline ya. Saya akan share catatan responsi kita hari ini dan tadi yang aktif tadi ya, yang presentasi, yang bertanya, yang menanggapi silakan tuliskan di grup WA namanya, NIM-nya dan laporkan ke PJ-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih banyak, Ibu. Bu. Terima kasih.